Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Mardiana, ingin menjelaskan tentang ruang lingkup komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan tentang apa sih komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan untuk membangun hubungan antar perusahaan dalam dunia bisnis. Hal ini dilakukan guna saling mempromosikan atau mempresentasikan suatu nilai produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak buyer atau perusahaan lainnya yang hendak melakukan kerjasama terhadap perusahaan yang terkait. Komunikasi bisnis menurut para ahli, yaitu menurut Joko Purwanto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Bisnis pada tahun 2003, terbitan Erlangga, menyebutkan bahwa komunikasi bisnis adalah kegiatan yang meliputi pengiriman dan penerimaan pesan-pesan di antara dua orang, kelompok kecil, atau dalam satu lingkungan atau lebih dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku di dalam suatu organisasi. Ruang lingkup komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi bisnis internal dan juga komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi bisnis internal merupakan komunikasi yang terjalin antar individu dalam satu instansi atau organisasi ataupun perusahaan. Contohnya antara pemilik dengan karyawan, antara seorang manajer dengan karyawan, dan antar karyawan. Sedangkan komunikasi bisnis eksternal merupakan komunikasi yang terjadi antar anggota organisasi perusahaan dengan pihak luar. Contohnya direktur dengan pemasok. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu ada tujuan, pertukaran, berisi informasi, gagasan, opini, ataupun instruksi, simbol dan sinyal, menggunakan saluran personal dan non-personal, dan yang terakhir yaitu memiliki target dan tujuan. Yang selanjutnya yaitu tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis itu ada 3. Yang pertama informatif, yang kedua persuasif, yang ketiga yaitu kolaboratif. Yang pertama informatif. Informatif berarti jika seseorang komunikator tidak dapat memberikan informasi, untuk apa ia berkomunikasi? Sehingga perlu adanya informasi yang diberikan kepada komunikan agar pesan dan tujuan komunikasi bisnis itu dapat tercapai. Yang kedua yaitu persuasif. Persuasif ialah informasi yang bersifat persuasif. Ini adalah sama halnya mengendalikan tanggapan dari komunikan, sehingga perlu adanya komunikator yang dapat mengendalikan tanggapan komunikan agar informasi dapat diberikan sugesti, sehingga komunikasi mau mendengarkan dan memberikan tanggapan positif kepada komunikator mengenai pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif berarti dalam penyampaian pesan pastinya ada maksud di balik itu semua, yaitu kerjasama yang terjalin antara perusahaan dan komunikan. Baiklah, kesimpulan dari materi tadi yaitu komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan perusahaan-perusahaan dalam membangun hubungan bisnis dengan perusahaan lainnya. Komunikasi bisnis juga meliputi kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang maupun dalam satu lingkungan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.